Arti doa bukanlah hanya sekedar memohon kepada Tuhan. Yang pertama, doa artinya adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, doa itu adalah seperti mencium wajah Tuhan. Memang kita pelayanan mungkin seharian. Mungkin kita bekerja memuliakan Tuhan lewat profesi kita seharian. Tetapi saudara, Tuhan tetap menginginkan suatu quality time di mana kita dengan Dia saja, tidak ada yang lain. Kita berfokus sama Dia dan berdoa lebih dalam. Bukan hanya sekedar doa kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi doa yang menimbulkan kesukaan di hati Tuhan. So deep breath bukanlah doa karena kebutuhan, tapi doa karena kesukaan. Halo Starkid, kali ini Profesor Bintang mau melakukan satu percobaan. Starkid, jangan lupa ibadah online Starkid ya. Starkid, let your light shine. Selamat hari Minggu saudara, bertemu kembali dalam ibadah online MDC Jakarta hari ini. Harapan kami semua saudara dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena kasus COVID di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun jangan lengah, tetap patuhi protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan kegiatan-kegiatan gereja kita. Doa tidak selalu melepaskan kita dari masalah, namun doa memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Oleh karena itu, jangan berhenti berdoa. Ada 2 kegiatan doa yang dapat kita ikuti bersama. Ada Morning Chapel yang diadakan setiap hari jam 5 sampai 6 pagi melalui Zoom, dan ada di altar setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Dalam doa di altar, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang mengalami mukjizat Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita dengan kemampuan menjalani hidup sendirian. Namun Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas, agar terkoneksi dengan orang-orang percaya, sehingga kita dapat berubah dan bertumbuh. Jika saudara belum mempunyai komunitas seperti itu, hubungi Justina di nomor yang tertera di layar saudara, agar dapat dihubungkan dengan komunitas kesan yang sesuai dengan saudara. Terima kasih kepada jemaat yang terus mendukung program PSJ atau Peduli Sesama Jemaat, sehingga sampai saat ini program ini masih terus berlangsung. Berikut laporan keuangan PSJ selama 1 minggu terakhir. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Tommy Simanjuntak dengan tema Deep Breath. Catatlah setiap hal penting agar dapat saudara pelajari dan praktekkan. Setelah itu kita akan memberi persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Dia, saudara. Mari kita sembah Dia. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita,
berkuasa. Mari sama-sama katakan, Allahku Rajaku, Allahku Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya, dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, dia berkuasa. Oh, bangkit, hidup, berkuasa selamanya, dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, dia berkuasa. Sama-sama, dialah Tuhan, dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Jemaat Tuhan sama-sama, bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya, dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, dia berkuasa. Bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya, dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, dia berkuasa. Bangkit, oh bangkit, hidup, berkuasa selamanya, dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, dia berkuasa. Haleluya, dia berkuasa. Haleluya, dia berkuasa. Haleluya, kau berkuasa Tuhan. Haleluya, dia berkuasa. 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 Haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semua karena rancangan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran Yesus.
padaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ini hidup kami Tuhan, Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
sama katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Hidupku bagimu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Shalom Jemaat MDC Jakarta, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online di hari Minggu ini. Dan kita telah memuji menyembah Tuhan. Dan kita sekarang tiba waktunya untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersekutu walaupun masih secara online, tetapi kami merasakan hadirat-Mu. Kami mengalami kekuatan-Mu dan kami rindu untuk mendengar firman-Mu yang akan memperlengkapi kami, memampukan kami mengalami hidup yang berkemenangan dan hidup yang maksimal seperti yang Engkau harapkan. Hari ini berbicaralah, hamba-Mu siap untuk dipakai oleh Tuhan dan anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan kami semua siap menikmati pesta hadirat Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sepanjang sebulan ini kita belajar tentang doa. Tema yang kita ambil adalah breathe. Kalau saudara mengikuti selama 3 minggu ke belakang, maka kita tahu bahwa yang kita pelajari adalah bagaimana menganalogikan doa sebagaimana orang yang bernafas. Ya benar, Martin Luther berkata bahwa doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Dan sebagaimana bernafas di dalam kehidupan kita, maka tanpa nafas yang baik seluruh aktivitas dan kesehatan kita bahkan akan terganggu. Bahkan apabila kita menahan nafas dalam waktu yang sangat lama, maka itu akan menimbulkan kematian. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Saudara,
Jadi doa adalah nafas rohani bagi kehidupan rohani kita. Apabila kita tidak berdoa, maka seluruh aktivitas sekalipun kelihatannya rohani, bentuknya mungkin pelayanan, mungkin bentuknya adalah charity, kemanusiaan, atau ibadah dan lain sebagainya, maka semuanya akan terganggu, saudara. Bahkan apabila kita menahan nafas atau menahan doa sekian lama, jangan salah, kita bisa mengalami kematian rohani. Sebab itu, doa ini adalah sesuatu yang sangat esensi. Nah, kita belajar bersama-sama. Di minggu pertama kita belajar bahwa sebagaimana kita melatih nafas, kita butuh tahap yang pertama, yaitu inhale, yaitu menghirup, memasukkan oksigen. Ini bukan tentang aktivitas, melainkan tentang apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Itu yang penting. Pak Alukito berkata bahwa oksigen rohani bagi setiap orang percaya yang membuat kita tetap hidup adalah apa, saudara? Adalah pengampunan Kristus, kuasa Kristus, dan juga adalah kasih Kristus. Nah, inilah oksigen rohani yang perlu kita lihat, perlu kita pandang senantiasa, yaitu karya Kristus di atas kayu salib yang membawa kasih, kuasa, dan pengampunan. Selanjutnya, setelah kita menarik nafas, kita menahan, hold. Di situ kita belajar bagaimana tidak jemu-jemu berdoa. Apa-apa doa, itu yang disampaikan oleh Pastor Edo. Dan membuat kita semakin sadar bahwa doa adalah kebutuhan yang penting bagi orang percaya. Yang ketiga, kita belajar, minggu lalu belajar tentang exhale, yaitu bagaimana kita membuang hal-hal yang tidak dibutuhkan, gas-gas yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Apa itu yang menjadi penghalang doa kita? Bisa berupa pikiran yang salah tentang Tuhan, bisa tentang keegoisan, nafsu, atau sikap hati yang salah. Nah, hari ini di minggu terakhir, saya akan membawakan tema deep breath. Deep breath atau artinya adalah bernafas yang dalam. Ini adalah sesuatu yang biasanya dilatih. Ini bukan nafas biasa yang kita lakukan 24 jam bahkan tanpa sadar walaupun tidur sekalipun, saudara. Ini adalah nafas yang sengaja dilatih untuk melatih kekuatan nafas dan banyak keuntungan-keuntungan lain bagi tubuh. Demikian juga ada doa yang seperti deep breath, seperti nafas yang dalam. Kalau nafas dalam atau deep breath hanya sampai kepada paru-paru atau dada, maka deep breath itu nafasnya itu sampai ke abdomen atau sampai ke perut. Makanya disebut nafas dalam. Untuk mengalaminya kita sama-sama coba. Cara gampangnya adalah letakkan tangan saudara di dada dan di perut. Oke saudara, di abdomen, oke ya. Kemudian kita nanti tarik nafas sampai kita ngerasakan nih dada dan abdomen dan perut kita itu mengembang. Lalu kita menarik nafas selama 5 detik sampai mengembang, saudara. Lalu tahan sekitar 3 detik. Lalu keluarkan exhale dalam bentuk mulut O, saudara. Mulutnya shape-nya O. Lalu kita lepaskan selama 5 detik, saudara. Lalu kita ulangi ini sampai 5 menit. Mari kita coba sama-sama ya. Oke, kita tarik nafas. Ditahan 3 detik, lalu lepaskan. Seperti itulah deep breath. Dan itu diulangin selama 5 menit. Ini bukan sesuatu yang natural karena orang umumnya nggak bernafas seperti itu. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan karena manfaatnya besar. Karena walaupun ini sangat mudah dan sangat nyaman, ini manfaatnya besar. Saya mencatat saudara, saya mengambil langsung dari situs yang bisa dipercaya bahwa deep breathing ini atau nafas dalam ini akan mengurangi stres, meningkatkan ketenangan, memulihkan rasa sakit, jadi relieving pain. Saya ingat istri saya juga berkata waktu dia melahirkan secara normal, saudara, itu kan tidak pakai bius apa-apa, saudara, tapi dia dilatih untuk bernafas deep breath itu untuk bisa mengurangi rasa sakit akibat persalinan, saudara. Dia meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan energi kekuatan. Orang yang rajin deep breath ini akan semakin kuat. Kemudian menurunkan tekanan darah, meningkatkan fungsi pencernaan, saudara, dan juga membantu memperbaiki postur tubuh. Nah, saudara, napas dalam ini bukan sesuatu yang natural atau alami bagi kita. Jadi ini sama seperti skill yang baru, kita harus pelajari dan harus sering latihan supaya untuk mendapatkan manfaatnya.
Nah, apa hubungannya dengan doa? Doa yang saya ingin sampaikan hari ini dan kita akan bahas bersama-sama bukanlah doa yang non-stop 24 jam yang 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata doalah tanpa henti. Tetapi ini adalah doa yang khusus di mana kita mengambil waktu yang spesial hanya untuk berdua dengan Tuhan. Saudara, inilah yang saya sebut dengan quality time. Quality time. Atau orang-orang lama menyebutnya dengan saat teduh. Tetapi saat teduh sekarang sudah berganti makna menjadi sebuah kewajiban, hanya sekedar jadi ibadah pagi yang harus dilakukan supaya kita diberkati sepanjang hari. Padahal saya lebih tepat menyebutnya adalah quality time dengan Tuhan. Dalam hal ini kita sebut deep breath. Suatu kali istri saya adalah bahasa kasihnya quality time. Bahasa kasihnya quality time. So, saya biasanya, karena saking sibuknya saudara, saya biasanya membawa istri dan anak-anak untuk sekalian berlibur di tengah-tengah pelayanan. Kami pergi ke Bali, ya sambil-sambil lah di tengah-tengahnya sambil pelayanan. Saya ngajar seminggu pernah di YWM saudara, lalu sambil di tengah-tengahnya kita liburan ke pantai dan makan di mana. Lalu saya pergi ke Papua gitu saudara, oke sambil pergi liburan kemana. Saya sambil karena ngerasa itu ngebangun hubungan. Itu quality time buat dia sampai akhirnya suatu kali dia curhat. Dia katakan apa? Dia katakan, "Yang, aku butuh quality time nih." Lalu saya bilang, "Lah, yang kemarin itu gimana? Kan udah sama-sama ke Bali. Kan udah sama-sama ke Papua. Kan udah sama-sama liburan pelayanan di Bandung, kamu ikut juga." Dan dibilang, "Enggak, itu bukan quality time." Sampai akhirnya saya baca buku Gary Chapman, saudara, tentang 5 bahasa kasih. Yang dimaksudkan dengan quality time adalah undivided time. Waktu yang gak terbagi di mana saya hanya fokus kepada dia, membangun hubungan dengan dia. Dan ini yang membuat saya belajar bahwa Tuhan menginginkan quality time yang sama dengan kita. Memang kita pelayanan mungkin seharian. Mungkin kita bekerja memuliakan Tuhan lewat profesi kita seharian. Tetapi saudara, Tuhan tetap menginginkan suatu quality time di mana kita dengan dia saja, tidak ada yang lain. Kita berfokus sama dia dan berdoa lebih dalam. Bukan hanya sekedar doa kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi doa yang menimbulkan kesukaan di hati Tuhan. So deep breath bukanlah doa karena kebutuhan, tapi doa karena kesukaan. Coba kita berpikir sejenak, saudara. Kalau kita berdoa, biasanya apa yang kita doakan? Kita biasanya berdoa supaya Tuhan mencukupkan, supaya Tuhan kasih kekuatan, supaya menang atas dosa, berdoa buat karir, berdoa buat orang tua atau mertua, supaya damai-damai. Kita berdoa buat perlindungan, kita berdoa kalau sakit buta, kita kesembuhan, atau kalau saudara terlalu rohani juga, saudara berdoa buat jiwa-jiwa saudara. Nah, pertanyaan saya, kalau sudah tidak butuh lagi berdoa untuk hal-hal tersebut, apakah saudara masih membutuhkan doa? Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Apakah saudara masih membutuhkannya? Saudara Adam tidak membutuhkan itu. Dia tidak butuh menang atas dosa karena dia belum ada dosa saat itu. Dia tidak membutuhkan kecukupan karena dia dicukupkan melimpah di Taman Eden. Dia nggak ada karir saat itu karena dia udah di puncak pengelola taman itu. Dia nggak punya mertua, saudara, baru tahu ya. Dia nggak punya orang tua, so dia nggak punya pergumulan macam-macam, saudara. So dia juga nggak butuh perlindungan karena ada proteksi Tuhan, tiap hari berjalan bersama Tuhan. Dan dia tidak perlu kesembuhan karena nggak ada sakit penyakit. Dia nggak berdoa buat jiwa-jiwa karena nggak ada jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan saat itu. So apakah Adam masih perlu berdoa? Ya, dia berdoa. Alkitab menggambarkan dia berjalan-jalan bersama Tuhan setiap hari di hari yang sejuk. Itu bicara tentang keintiman. Arti doa, saudara, bukanlah hanya sekedar memohon kepada Tuhan. Dari originalnya ada 2 artinya. Yang pertama, doa artinya adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, doa itu adalah seperti mencium wajah Tuhan. Itu arti doa dalam bahasa originalnya, saudara. So, kalau seperti Adam, dia nggak punya kebutuhan apapun. Apakah dia tetap butuh doa? Butuh doa. Suatu kali waktu saya lagi mengajar kelas doa, ada yang bertanya, kalau memang Tuhan sudah tahu, Tuhan Maha Tahu kan, sudah tahu semua kebutuhan kita, buat apa kita doa lagi? Dia bertanya seperti itu. Saya sebenarnya agak bingung menjawabnya. Tetapi akhirnya
Roh Kudus memberikan hikmat untuk saya menjawab seperti ini. Dan saya begitu menjawab, saya langsung catat. Karena saya takut ini hilang. Kenapa saudara? Yang pertama saya katakan ada 3 tujuan doa. Tujuan doa bukan hanya meminta-minta kebutuhan kita. 3 tujuan doa. Yang pertama adalah untuk visi. Kita minta Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Doa. Minta Tuhan menyatakan kehendaknya. Yang kedua, provisi atau provision. Minta Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa menjalankan kehendak Allah. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah kehidupan sehari-hari dan yang lain sebagainya. Provisi. Yang ketiga, tujuan doa yang ketiga dan bahkan ini yang terpenting adalah relasi. Kita butuh hubungan dengan Tuhan. Makanya saudara, walaupun Tuhan sudah tahu semuanya, Tuhan ingin kita tetap berdoa. Matius 6 ayat 7-8 dikatakan seperti berikut. Lagi pula dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. So Tuhan udah tahu. Tapi kenapa kita tetap disuruh doa? Karena Tuhan ingin punya relasi dengan kita. Nah saudara, suatu kali Yesus berkata seperti ini. Kita naik sedikit ayatnya, Matius 6 ayat yang ke-6. Dia mengajarkan tentang doa seperti berikut. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau saudara lihat Tuhan Yesus berkata kalau berdoa masuk dalam kamarmu. Saudara, kenyataannya banyak sekali cerita di Alkitab Yesus nggak doa di kamar. Yesus berdoa di depan kuburan Lazarus. Yesus berdoa di tengah kerumunan untuk menyembuhkan orang yang kemasukan setan. Yesus berdoa di tengah-tengah 5.000 orang yang menantikan makanan. Dia berdoa dan mengucap syukur di situ. Kenyataannya, jadi Yesus tidak mengajarkan doa yang dimasukkan Matius 6 ayat 6 ini masuk ke kamarmu. Bukanlah doa breathe, nafas biasa yang kita lakukan selama 24 jam nonstop. Kapan aja bisa diomongin sama Tuhan. Waktu mandi bisa sampaikan, waktu berbaring bisa disampaikan. Enggak, yang dimaksud Tuhan adalah deep breath. Doa yang dalam, doa dengan kedalaman. Masuk kamar, saudara. Tutup pintu. Bahasa Inggrisnya saya suka dalam The Message. Biar kita lihat ini apa manfaatnya dan di ayat ini dijelaskan sekali. Here's what I want you to do. Find a quiet, secluded place. Temukan tempat yang sepi dan tersembunyi. So, tujuannya apa? Kita masuk ke dalam tempat itu? Untuk deep breath saudara. Nah tujuan deep breath apa? Yang pertama, so you won't be tempted to role play before God. Wow, keren banget kata-katanya. Supaya kita tidak tergoda untuk drama sama Tuhan. Saudara, banyak orang saya lihat kalau doa sama Tuhan itu kayak drama, kayak sandiwara banget. Padahal ngomong sama orang lain biasa, pakai bahasa Sunda lah, kumaha, damang dan lain sebagainya. Tapi begitu doa langsung bahasanya King James. Apatah? Kemanakah? Saya pernah dengar doa orang berdoa waktu mimpin doa, Tuhan. Saya ingat banget tuh di kapal Kelut, saudara dalam perjalanan pulang ke Medan tuh waktu Natal. Saudara dikatakan, Tuhan, di tengah samudra yang luas dan penuh gemerlap bintang ini, kami berseru kepadamu. Saudara, terlalu banyak dramanya. The Message bilang role play itu. Supaya kita nggak drama-dramaan sama Tuhan. Nggak munafik. Yang kedua, just be there as simply, as honestly as you can manage. Supaya apa saudara? Deep breath itu, doa yang dalam itu. Supaya kita bisa dengan sederhana hati sederhana. Nggak bertele-tele. Dan dengan jujur datang kepada Tuhan. Jujur saudara, kalau kita ada orang lain, kalau orang lain dengar doa kita, seringkali kita menahan-nahan kejujuran kita. Kita nggak cerita motivasi hati kita yang mungkin buruk. Kita nggak cerita saudara bahwa ada dosa yang benar-benar kita lagi gumulkan dan benar-benar memalukan. Tetapi di tempat tersembunyi itu kita biasanya bisa ungkapkan semuanya dengan sederhana dan jujur. Dan yang ketiga saudara, dikatakan the focus will shift from you to God. Yang ketiga tujuan deep breath ini adalah supaya kita bisa fokus pada Tuhan. Perhatikan kata-katanya. The fokusnya will shift, akan beralih from you to God. Dari kamu ke Tuhan. Ternyata saingan Tuhan untuk mendapatkan fokus doa kita bukanlah keadaan.
Tapi katakannya apa? From you. Adalah diri kita sendiri. Karena keinginan-keinginan kita yang begitu banyak. Karena kepanikan kita. Karena kekhawatiran kita. Kita ngerasa harus deadline. Kita pernah merasa obligasi. Harus segera mendapat ini dan itu. Umur 24 belum kawin. Umur umur 30 profesi belum settle. Dan lain sebagainya. Pelayanan masih morat-marit. Saudara, kita begitu self-occupied. Begitu benar-benar terpaku, fokus pada diri sendiri. Itu yang membuat kita nggak bisa fokus di ruang itu. Di ruang doa Tuhan akan membantu kita untuk fokus hanya kepada Tuhan. Saudara, suatu kali Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa ke atas gunung Transfigurasi untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Di sana mereka mendapatkan suatu pemandangan yang luar biasa. Ada Musa, Elia dan Yesus dengan tubuh kemuliaan mereka lihat di situ. Begitu dahsyat, begitu mulia, saudara. Keren banget, saudara. Awan kemuliaan Tuhan ada di situ. Saking kagumnya, Petrus langsung inisiatif bilang, "Guru, izinkan aku membuat 3 kemah di sini. Yaitu 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk engkau. Karena tempat ini begitu indah." Tetapi begitu Petrus ngomong itu, Allah Bapa menyela Petrus. Langsung dia berkata seperti berikut, saudara. "Inilah anak yang kukasihi." Nunjuk kepada Yesus ya. "Kepadanya lah aku berkenan." Lalu perhatikan, dengarkanlah dia. Seketika itu Musa dan Elia lenyap, hanya Yesus seorang diri di situ. Saudara, Tuhan ingin kita berfokus kepada Yesus saja. Musa bicara tentang legalisme. Kita bicara apa yang harus kulakukan, apa yang harus kulakukan Tuhan. Kita sering kali fokusnya kepada diri kita, apa yang harus kulakukan supaya aku dapat ini, supaya aku dapat diberkati dan lain sebagainya. Elia bicara tentang mujizat. Kita sering fokus, Tuhan tolong lawatlah, Tuhan nyatakan kuasamu. Seolah-olah Tuhan adalah pribadi yang kurang termotivasi dan harus dimotivasi dengan doa kita supaya bergerak. Tuhan itu kayak pribadi yang mager, malas gerak, saudara. Saudara, dikatakan Musa dan Elia. Musa itu bicara tentang apa yang harus saya lakukan. Saudara, mengenai doing. Elia bicara tentang mujizat, singkirkan semua itu, fokus sama aku, Kristus. Apa itu Kristus? Kasih karunia dan kebenaran. Ini menuntun kepada yang keempat. Kenapa kita harus deep breath? Dikatakan, and you will begin to sense His grace. Tujuan deep breath, doa yang dalam adalah satu, keluar dari ruang doa, kita bisa ngerasain kasih karunia Tuhan. Kita utuh. Kita keluar dan menyadari bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi. Kita disertai. Tuhan akan beri keperkenanannya buat kita. Dia membela kita. Dia di pihak kita. Siapakah akan lawan kita, saudara? Kita sense His grace. Merasakan kasih karunia-Nya. So ini dia 4 tujuan doa yang dalam, saudara. Di Matius 6 ayat yang ke-6 tadi. Tujuan kita masuk ke tempat yang khusus, menyediakan waktu yang khusus, tempat yang khusus, tidak terganggu yang lain, saudara, adalah supaya kita tanpa drama atau kemunafikan, bisa jujur dan sederhana, nggak bertele-tele. Yang ketiga, bisa fokus hanya kepada Tuhan saja. Dan yang keempat, agar kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Pertanyaan saya, kalau seandainya kita sudah tidak ada lagi yang bisa didoakan, apa yang harus kita lakukan? Masihkah kita rindu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan? Kalau engkau nggak ada lagi yang perlu dibicarakan sama istri misalnya, masihkah engkau rindu untuk berdua dengan Dia? Bukankah kita mempelai Kristus? Dan Tuhan rindu untuk memiliki quality time dengan kita. Saya suka banget lagu The Heart of Worship. Yang dikatakan seperti berikut. Seketika semuanya sirna, yang ada hanya aku dan Tuhan. Aku kembali kepada hati yang menyembah, yaitu tentang fokus Tuhan saja. Siapakah Tuhan itu? Kasih karunia dan kebenaran, Yohanes 1 katakan. Lagunya seperti berikut. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, and longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the waitings appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Di doa itu, di quality time itu, saya nggak mau menyebutnya saat teduh karena memang saat teduh udah mulai melenceng jadi sekedar ibadah wajib pagi, saudara. Saya menyebutnya quality time. Deep breath itu. Kita fokus sama Tuhan saja. Nah, karena doa adalah komunikasi. Doa bukan hanya sekedar kita ngomong dan Tuhan berbicara lagi. Tetapi membaca Alkitab itu adalah termasuk doa. Merenungkan firman Tuhan itu termasuk doa. Karena doa adalah komunikasi dua arah. Di saat kita menyampaikan permintaan atau memuji Dia, itu adalah kita ngomong sama Tuhan, tapi jangan cuma pidato. Itu satu arah. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita biar Dia singkapkan firman-Nya. Bicara lewat Alkitab, bicara lewat Roh Kudus-Nya di dalam hati kita, saudara. So it's about enjoying God. Bagaimana menikmati Tuhan. Dan semakin dewasa kita, seharusnya kita mencari Tuhan bukan hanya sekedar. Bisa, nggak salah meminta, itu bagus kita meminta, itu menunjukkan kebutuhan kita kepada Tuhan. Tetapi semakin dewasa kita, seharusnya kita tidak hanya meminta. Kita datang sama Tuhan bukan cuma meminta-minta. Kita datang sekali-kali, kita datang untuk apa, saudara? Hanya untuk ingin menikmati kebersamaan dengan Dia. Quality time. Dan inilah sebuah privilege. Kalau saudara tahu zaman dulu untuk orang bisa bertemu merasakan hadirat Tuhan yang disebut mercy seat atau tabut perjanjian itu, saudara. Mereka harus statusnya adalah imam besar. Datangnya setahun sekali bisa masuk dan terbatas antara tirai yang tebal. Tetapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus seperti udah gemes banget, Dia pengen tidak ada pembatas lagi antara Dia dengan umat manusia. Yang merupakan pemisah antara aku dan engkau adalah dosa dan pelanggaranmu. Tapi dosa mau aku tanggung di atas kayu salib. Dia menggenapi Tuhan. Membereskan Yesaya 59 ayat 1-2 yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan. Dia belah itu, saudara. Tirai yang tebal itu waktu kematian Yesus di atas kayu salib. Dia belah itu. Sehingga tidak ada lagi pembatasan, saudara. Setiap orang dapat masuk ke tahta kasih karunia, bertemu dengan Tuhan. Bukankah ini kehormatan? Ibrani 4 ayat 16 bilang, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Butuh keberanian, saudara, masuk ke tahta kasih karunia itu. Supaya kita menerima rahmat, menerima sense of grace tadi yang kata Matius 6 ayat 6 tadi. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Apa yang kita lakukan di situ? Lalu Yesus katakan setelah Matius 6 ayat 6, kalau mau berdoa, doalah seperti berikut. Dia bukan suruh kita berdoa, Bapa kami, seperti yang disampaikan. Itu bukan jadi kayak mantra yang kita ucapkan berulang-ulang. Enggak, tetapi dia ngajarkan seperti ini, polanya. Tahukah saudara pola doa Bapa kami? Doa Bapa kami adalah pola sandwich katanya. Yaitu apa? Dimulai dengan pujian dan pengagungan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pengagungan, kemuliaan, pengakuan kedaulatannya. Setelah itu dia ada permintaan di tengah, sedikit permintaannya, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Setelah itu yang lainnya adalah permintaan untuk bisa memuliakan Tuhan. Kemudian ditutup lagi dengan pujian, sandwich lagi, roti di tengah, lalu ada roti lagi seperti itu sandwich, saudara ya. Lalu dikatakan apa, saudara? Dikatakan seperti berikut. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan dalam deep breath mayoritas adalah pujian, pengagungan, pernyataan isi hati kita, cinta kita sama Tuhan. Lalu saudara akan berkata, bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan permohonan-permohonan kita? Saudara, Tuhan tahu isi hatimu. Saya pernah dengar ada seorang Navy SEAL yang cerita, saudara, walaupun dia orang yang gagah, tegap dan berani dan sekarang terjadi hamba Tuhan, tetapi saudara, dia menangis waktu menceritakan ini. Dia menceritakan ada 2 orang anak, dia katakan, ada 2 orang anak. Seorang bapak punya 2 orang anak. Anak yang pertama datang di hari yang sejuk, bapaknya lagi baca koran, saudara, di sofa. Anak yang pertama datang dan berkata, "Papa, beliin skateboard dong, beliin skateboard." Dia bilang gitu. Aduh, skateboard yang lama kan masih ada. Dia ngotot-ngototan sama bapaknya. Akhirnya karena bapaknya terganggu,
Karena ini waktunya baca koran yang ya udah, tapi beli yang murah aja ya. Ya nggak apa-apa deh, yang murah juga jadi. Akhirnya sang anak diberikan duit untuk beli skateboard yang murah. Lalu muncul anak kedua, si bapaknya udah kesel, kapan lagi bisa menikmati hari baca koran sendiri ini. Tetapi anak yang kedua waktu mendekati dia katakan, anak yang bungsu ini langsung si bapaknya nanya, mau apa? Karena tahu biasanya anak datang kan untuk minta. Tapi si anaknya bilang, enggak, dedek enggak minta apa-apa. Jadi kamu mau ngapain? Cuman satu, mau duduk samping Dedi. Boleh nggak? Ya udah, tapi jangan ganggu ya. Dedinya buka. Sang anaknya melihat wajah papanya, terus ngelihat wajah Dedinya, terus ngeliatin. Sampai akhirnya Dedinya risih. Ini anak mau apa sih? Kamu mau apa sih? Enggak, mau sama Dedi aja. Lalu akhirnya anaknya ketuk. Dedi, boleh minta sesuatu? Nah, kan ketahuan ada maunya. Mau apa? Boleh nggak aku duduk di pangkuan Dedi? Ya udah deh, ditaruh pangkuan. Lalu bapaknya lanjut ngebaca. Lalu dia colek Dedinya. Dedi. Nah kan ketahuan. Mau apa kata Dedinya. Pasti ada permintaan, ada maunya. Enggak, boleh nggak aku bantuin Dedi? Nanti kalau buka korannya lembar selanjutnya kasih tahu aku biar aku yang bukain. Duh, ini anak manis banget. Lalu akhirnya sang Dedi bilang, buka. Dan kadang-kadang belum pengen buka, Dedinya udah bilang buka supaya anaknya ada kegiatan, supaya ada interaksi. Dan akhirnya setelah sekian lama anaknya tekun, duduk diam dekat Dedinya, dan akhirnya Dedinya nggak tahan. Saudara, sebenarnya kamu mau apa sih? Dedi, aku senang aja dekat sama Dedi. Sampai akhirnya dia nggak tahan, dia naikkan anaknya ke pundaknya, dia gendong, dia bawa ke mall, dan dia berkata, yo, Dedi juga senang sama kamu. Dedi senang karena kamu menikmati waktu-waktu bersama Dedi. Dan salah satu kesukaan Dedi adalah supaya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu pilih nih toko mainan, kamu mau apa? Saudara, kalau saudara bingung dengan permintaan, percayalah Tuhan udah tahu permintaan saudara. Tuhan hanya ingin punya quality time dengan saya, dengan saudara. Lalu pertanyaan kedua, tapi saya butuh berdoa banyak-banyak meminta supaya Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih petunjuk untuk ngalahin dosa. Saudara, nggak gitu. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah di youth, dan ada waktu saya menyampaikan tentang butuhnya kita memahami kasih karunia Tuhan. Lalu ada orang anak yang bertanya, bagaimana dengan dosa kita? Kita jangan terlalu ingat kasih karunia Tuhan. Mungkin kita butuh sadar, kita butuh disiplin kuat supaya bisa ngalahin dosa. Dia bilang seperti itu. Saya pernah mengalaminya, saudara. Saya pernah mengalaminya di saat saya berdoa untuk kelemahan saya. Tuhan, aku lemah banget, bolak-balik jatuh dalam dosa yang sama. Tetapi waktu saya berdoa suatu kali itu menikmati Tuhan. Tahu nggak? Tuhan seperti memberi gambaran di dalam doa saya waktu mata saya terpejam. Yaitu apa? Saya seperti berada di balik sebuah batu yang besar. Saya seperti udang kecil di balik sebuah batu yang besar. Dan ada ombak menderu-deru yang menghempas batu itu. Tetapi saya aman karena ada di belakang batu itu. Lalu seperti ada hikmat yang berkata seperti berikut. Tahu nggak bahwa posisi yang paling berbahaya bagi seorang prajurit adalah di saat dia mampu melihat musuh. Kenapa? Karena dia mampu melihat musuh, artinya hal yang sama juga terjadi, yaitu musuh mampu melihat dia. So jangan coba-coba lihat musuh. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada batu ini, tetap ada di situ, nggak usah ngintip ombaknya, nggak usah ngintip tantangannya, coba fokus di batu ini. Di dalam ilmu fisika kita tahu juga sesuatu yang kita fokuskan akan bertambah besar, sama seperti kaca pembesar. Sesuatu yang kita fokuskan akan tambah besar. Kita fokus kepada masalah kita seperti besar, tambah besar. Kita fokus kepada Tuhan, Tuhan jadi kelihatan besar. So bagaimana caranya? Cara mengalahkan dosa. Caranya sederhana, kita semakin tenggelam dalam kasih karunia. Aduh Kak Tommy gimana, saya orang berdosa, saya penuh kedagingan. Begitu ada godaan lagi saya pasti jatuh. Nggak ada kucing yang nolak ikan, nggak ada singa yang bisa nolak daging. Saudara, saya mau katakan saya punya pengalaman. Suatu kali saya punya ikan lohan, saudara. Ikan lohan saya ganasnya minta ampun. Dia kalau dikasih pelet nggak mau. Jadi saya sengaja beli khusus namanya cacing darah buat dia. Yang bagi pencinta ikan tahu cacing darah ya saudara, yang dibekukan. Lalu kita cairkan saudara. Kalau saya kasih cacing darah, dia langsung nyerbu, makannya gila-gilaan. Ganas sekali makannya. Maka suatu kali saya nggak kasih
cacing darah. Saya kasih ikan-ikan kecil, saya beli ikan-ikan kecil dari tempat toko ikan, lalu saya masukkan, wah dia langsung kejar seperti makanan baru, dia makan cepet banget dihabisinnya ikan-ikan kecil itu, saudara. Lalu setelah itu saya berikan cacing darah, kesukaannya dia nggak mau lagi. Saudara, cara mengalahkan dosa bukan dengan cara fokus bagaimana trik untuk mengalahkan dosanya, tetapi fokuslah kepada kasih karunia Tuhan. Masuk deep breath-mu ke dalam doa yang dalam sampai engkau puas dengan Tuhan. Kucing apa yang menolak ikan? Kucing yang kenyang. Singa apa yang menolak daging? Singa yang sudah kenyang. Lohan apa yang menolak cacing darah? Saudara, lohan yang sudah kenyang. Kenyanglah di hadirat Tuhan. Kenyanglah dengan kemurahan Tuhan. Tambah-tambahkan kekagumanmu sama Tuhan. Sehingga akhirnya dosa jadi begitu tidak menarik, saudara. Dosa menjadi begitu yang sesuatu yang menjijikkan, saudara. Fokus, jangan fokus ngalahin dosanya. Fokus dengan kasih karunia Tuhannya. Terobsesilah oleh kasih karunia-Nya. Terpanalah, terkagumlah, terpesonalah oleh kasih karunia-Nya, saudara. Maka engkau gak menginginkan yang kurang daripada itu. Amin, saudara. Nah, di saat kita itu di dalam, gak usah sibuk-sibuk meminta lagi. Karena permintaanmu udah pasti di cover sama Tuhan. Pergumulan-pergumulanmu terhadap dosa dan kelemahan pasti akan beres juga di dalam deep breath-mu itu. Hari ini saya nggak tahu saudara lagi ngalamin apa. Tapi saya mau ajak kita untuk deep breath dalam waktu yang singkat bersama-sama. Waktu Yesus ada di atas gunung itu, Petrus yang ingin membangunkan kemah, dia susah banget fokus hanya Yesus aja. Sampai Tuhan harus singkirkan yang lain. Dia harus berkata, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Maukah kita mendengarkan apa kata Tuhan di tengah masalah kita? Mari kita pejamkan mata kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mari tarik nafas bersama-sama, lepaskan. Tarik nafas dan lepaskan. Saya nggak tahu kondisi apa sekarang yang saudara alami. Tapi Tuhan kita lebih besar dari segala masalah dan pergumulan kita. Temukan kekuatanmu di dalam deep breath ini. Di dalam doa yang dalam ini. Bagi kamu yang mungkin letih, capek dengan hidup ini, berbeban berat, Tuhan katakan, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Mungkin kamu khawatir saat ini. Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Aku pribadi yang memelihara engkau. Damai sejahteraku yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Kamu mungkin kekurangan. Tuhan katakan, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku di dalam Kristus Yesus. Kamu mungkin saat ini kehilangan pengharapan. Tuhan katakan, pengharapan di dalam aku gak akan mengecewakan karena tidak akan dipermalukan orang yang percaya kepadaku. Karena aku telah menunjukkan kasihku kepadamu di saat engkau masih berdosa dengan aku mati bagimu. Di saat engkau statusnya masih berdosa saja, aku telah bersedia mati buatmu. Apalagi sekarang statusmu adalah anakku. Aku akan mencukupkan, mencurahkan segala yang baik dalam hidupmu. Kamu mungkin bingung saat ini mau melangkah kemana. Tuhan katakan, aku akan berjalan di depanmu. Aku sendiri yang akan menyertai engkau. Aku gak akan membiarkan engkau dan gak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, janganlah patah hati. Mungkin kamu berkata, Tuhan, aku gak bisa, aku dituntut terlalu banyak. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kamu mungkin hampir menyerah atas perjuanganmu dan berkata, terlalu berat Tuhan. Tuhan katakan, bahwa aku yang telah memulai segala pekerjaan baik di antaramu, aku juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Aku yang akan menyempurnakan. Aku tidak akan membawamu sejauh ini untuk meninggalkan engkau. Kamu mungkin berkata, aku gak kuat Tuhan.
Pencobaan ini terlalu berat. Tuhan katakan, come on anakku, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang gak melebihi kekuatanmu. Aku telah menyiapkan kekuatan, aku telah menyiapkan jalan keluar. Kamu pasti bisa menanggungnya. Kamu mungkin berkata, lama banget Tuhan penderitaannya, sampai kapan Tuhan penantianku? Tuhan katakan, aku membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan aku memberi kekekalan dalam apa yang sedang kupersiapkan untuk kuberikan kepadamu. Engkau mungkin gak dapat menyelaminya, tetapi yakinlah, pasti indah. Engkau mungkin takut akan masa tuamu. Tuhan katakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku gendong kamu. Aku telah melakukannya di masa lalu dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau kok memikul kamu. Kamu bukan beban buat aku. Aku mau menyelamatkan kamu. Kalau engkau saat ini banyak sekali yang menginginkan engkau jatuh. Engkau melihat banyak banget musuhmu. Tuhan berkata, seorang pun gak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sama seperti aku menyertai hamba-hambaku, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apapun kondisi kita, temukan apa kata Tuhan. Puji dia, sembah dia, agungkan dia, tambahkan kekagumanmu pada dia, dan temukanlah kasih karunia keluar dari ruang doamu, dari tempat tersembunyimu. Engkau akan semakin yakin akan kasih karunia Tuhan. Hari ini tidak ada kata terlalu sibuk. Martin Luther katakan, kalau aku terlalu sibuk dalam hari ini, itu justru menambah keyakinanku bahwa aku harus menambahkan jam doaku. Karena aku gak mungkin bisa menyelesaikan tanpa pertolongan Tuhan. Engkau butuh Tuhan. Kau butuh Tuhan. Hari ini mari kita berdoa, Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Tetapi biar di tempat tersembunyi kami menemukan tiap-tiap hari kekuatan. Tiap-tiap hari kasih karunia-Mu. Lewat quality time ini kami semakin kagum kepada Tuhan. Sehingga memberi kami kekuatan untuk menang dari dosa dan kelemahan. Untuk kami menyatakan bahwa di saat kami datang sama Tuhan, Tuhan peduli pada kebutuhan kami dan akan mencukupkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman ini dan kami pegang ini dan kami siap praktekkan ini. Mulai dari hal yang sederhana, mungkin 10 menit, mungkin 15 menit tanpa tuntutan, saudara. Benar-benar hanya untuk membangun quality time dengan Tuhan, dan kami percaya kami akan memiliki kehidupan yang bermakna bersama Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti ibadah MBC Jakarta sampai selesai. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar menginspirasi kita untuk menikmati waktu-waktu doa kita. Dan sebelum saya menutup dalam doa berkat, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, sumber segala berkat. Baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Melalui nomor rekening dan QR Code yang tertera di layar saudara. Dan marilah kita berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Dan kami memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk segala kasih dan anugerah Tuhan, limpahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap jemaat yang memberi dengan sukacita. Berkati pekerjaan mereka, berkati setiap usaha yang mereka lakukan, dan karya-karya mereka Tuhan lipatkan menjadi berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, persoalan-persoalan hidup yang mereka sedang alami saat sekarang. Kiranya yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang bergumul, Tuhan berikan solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin,
dengan seluruh jajaran kementerian yang ada. Mereka telah bekerja dengan begitu luar biasa sehingga dapat mengatasi masa-masa pandemi ini. Dan kami percaya mereka pun akan melakukan hal yang besar untuk membuat terobosan di dalam ekonomi bangsa ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang telah Tuhan lakukan bagi Indonesia. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari terimalah berkat Tuhan dengan mengangkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah dalam setiap usahamu, diberkatilah dalam keluar masukmu, dalam berbagai aktivitas yang kau lakukan dari hari demi hari. Tuhan menyertai engkau, melindungi engkau, dan memberkati engkau. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga. Cinta kasih Tuhan yang tak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Kiranya berkat kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai semua kita sampai selama-lamanya. Amin.